Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan mengenai PPH pasal 24. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yaitu terdiri dari Alim, Dwi Kurniawan, Dani Ramadan, Fitri Hasnu, Eras Fatin, Imelda Cynthia, Rizky Ridwan Nasution. Oke, baik. Selanjutnya untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Pengertian PPH Pasal 24. Pajak penghasilan Pasal 24 adalah PPH yang mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atau seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Pasal 24. Dasar hukum yang pertama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua, PPH 24 ayat 1 Undang-Undang PPH bahwa pajak yang dibayar atau ditentukan di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikredit terhadap pajak yang teruntung berdasarkan Undang-Undang PPH dalam pajak yang mau. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang PPH. Besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau teruntuk di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang teruntuk berdasarkan undang-undang ini, Undang-Undang PPH Pasal 24. Objek pajak PPH Pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Subjek pajaknya sendiri yang menjadi subjek pajak PPH Pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri terhutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan pemotongan dan pemungutan pajak. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan dan pemotongan pajak, maka bendahara juga harus mengetahui aspek-aspek perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan saat terutang, sederhananya pajak terutang itu timbul ketika adanya suatu transaksi yang dilakukan, apakah itu pemungutan atau pemotongan atau pembayaran pajak penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Baik, selanjutnya tarif PPH pasal 24. Kita tahu sebelumnya dijelaskan mengenai pengertian PPH pasal 24, di mana peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, fungsinya untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Nah, tarif PPH pasal 24 ini dibagi menjadi dua, yaitu orang pribadi dan badan atau perusahaan. Nah, untuk orang pribadi ini ada 5 poin. Untuk poin pertama itu 0 sampai 60 juta dikali 5%, 60 sampai 250 juta itu dikali 15%, 250 sampai 500 juta itu dikali 25%, 500 juta sampai 5 miliar dikali 30%. Nah, kemudian jika lebih dari 5 miliar akan dikali 35%. Nah, selanjutnya untuk badan atau perusahaan PKP-nya dikali 25%. Baik, sebelum masuk ke contoh perhitungannya, di sini ada ketentuan untuk mencarinya, yaitu dari nilai terendah dari 3 unsur berikut. Yang pertama adalah PPH yang dibayar di luar negeri, yang kedua adalah penghasilan luar negeri dikali PPH terutang dalam negeri dibagi total PKP atau penghasilan kena pajak. Yang ketiga adalah PPH terutang dalam negeri. Nah, yang menjadi PPH pasal 24 adalah nilai yang terendah.
Langsung kita masuk ke perhitungannya. Di sini ada contoh untuk badan usaha. Di sini PT ADK pada tahun 2022 memiliki penghasilan sebagai berikut. Penghasilan neto dalam negeri mengalami kerugian sebesar minus 100 juta. Penghasilan Singapura memperoleh 400 juta dengan dikenakan pajak sebesar 15%. Kemudian penghasilan Thailand sebesar 200 juta dikenakan pajak 30%. Kemudian penghasilan Malaysia juga mengalami kerugian minus 200 juta dengan pajak 5%. Kemudian kita hitung dulu PKP atau penghasilan kena pajak. PKP-nya di sini kita masukkan PH neto dalam negeri yaitu rugi 100 juta, kemudian PH Singapura 400 juta, lalu PH Thailand 200 juta. Nah, untuk PH Malaysia tidak perlu dihitung karena mengalami kerugian. Kemudian kita jumlah hasilnya adalah 500 juta. Selanjutnya, menghitung PPh terutang. PPh terutang. Total yang tadi adalah 500 juta, kemudian dikali 25%. Kenapa 25%? Karena ini merupakan badan, di mana tarifnya adalah 25%. Lalu hasilnya adalah 125 juta. Kemudian untuk PH Singapura kita hitung. PPh di Singapura tadi adalah 400 juta. Nah, kena pajak 15%. Kita hitung hasilnya adalah 60 juta. Kemudian PH luar negeri dikali PPh terutang dalam negeri dibagi total PKP. Nah, PH di Singapurnya tadi 400 juta, kemudian dikali PPh terutang yang telah kita hitung yaitu 125 juta, kemudian dibagi oleh total PKP. Kita peroleh hasilnya adalah 100 juta. Di antara ketiga ini, nilai yang paling kecil yaitu yang ini, 60 juta. Nah, 60 juta ini yang akan dijadikan sebagai PPh pasal 24 untuk Singapura. Kemudian kita lanjut ke penghasilan Thailand. Penghasilan Thailand tadi adalah 200 juta dengan pajak 30%. Dihitung dapat 60 juta. Kemudian hitung seperti tadi rumusnya. PH luar negeri dikali PPh terutang dalam negeri dibagi total PKP. Penghasilan Thailandnya adalah 200 juta. Kemudian dikali dengan PPh terutangnya 125 juta. Kemudian dibagi total PKP-nya. Didapat hasilnya adalah 50 juta. Nah, dari ketiga ini, nilai yang paling kecil adalah yang 50 juta. Nah, ini adalah yang akan kita pakai untuk menghitung pasal PPh pasal 24. Kemudian, PH Malaysia tidak perlu dihitung karena mengalami kerugian. Lalu, dari perhitungan di atas, jadi total PPh pasal 24-nya adalah 60 juta ditambah 50 juta. Didapat hasilnya adalah 110 juta. Kita lanjut ke contoh kedua. Di sini untuk orang pribadi. Tuan Raffi dengan TK 3 artinya adalah tidak kawin namun memiliki tanggungan 3. Nah, di sini terkena PTKP-nya adalah Rp67.500.000. Nah, memiliki PH neto dalam negeri sebesar 190 juta. Kemudian PH neto dari Korea yaitu 104.300.000 rupiah dengan dikenakan pajak 32%. Kemudian PH neto dari Jepang yaitu 178.800.000 rupiah dengan pajak 35%. Lalu dari Cina yaitu 149 juta dengan dikenakan pajak 40%. Lalu berapa kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan? Kita hitung dulu PKP-nya seperti tadi. Nah, PKP di sini PH neto dikurang PTKP. Jadi PH neto semua baik dari dalam negeri maupun luar negeri dijumlah, kemudian dikurang PTKP yang tadi yang 67.500. Didapat hasilnya adalah 554.600.000 rupiah. Kemudian kita menghitung PPh terutangnya. Nah, untuk orang pribadi caranya berbeda. Yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, di sini kita hitung dulu 60 juta dikali 5%. Hasilnya 3 juta. Kemudian 190 juta dikali 15%, hasilnya 28.500. Nah, ini kan sudah 200 juta kalau di 250 juta kalau dijumlah. Kemudian masih sisa bisa dikali lagi ini dengan 25%, yaitu 250 juta dikali 25%. Hasilnya 62.500. Nah, sedangkan PKP-nya adalah 554.600. Ini kan sudah 500 juta. Sisa 54.600. Kemudian kita masukkan 54.600.000 dikali 30%. Kemudian hasilnya adalah 16.380.000.
Kemudian semuanya dijumlah, ditotal, dan dapat hasil Rp110.380.000. Lalu kita hitung penghasilan masing-masing negaranya. Di sini dari Korea. Korea tadi adalah Rp104.300.000 dengan pajak 32%. Dapat hasil Rp33.376.000. Kemudian hitung lagi dengan rumus PH luar negeri dikali PPH terutang dalam negeri dibagi total PKP seperti tadi. Di sini PH Koreanya adalah Rp104.300.000 dikali PPH terutang yang tadi, yang ini, yang ini, kemudian dibagi dengan total PKP yang ini. Nah, jadilah hasilnya Rp20.758.446. Kemudian dari yang paling kecil adalah 20 juta. Ini yang nantinya akan kita pakai untuk menghitung PPH 24. Kemudian di sini penghasilan Jepang. Penghasilan Jepang tadi sebesar Rp178.800.000 dengan pajak, dengan tarif pajak 35%. Kemudian dijumlah, di total dapat Rp62.580.000. Kemudian dicari lagi PH Jepangnya tadi adalah Rp178.800.000 dikali PPH terutang dalam negeri yang tadi dibagi total PKP penghasilan kena pajak. Didapat Rp35.585.907. Nah, di antara ini nilai yang besar adalah yang nilai yang terkecil adalah Rp35.585.907. Sudah dapat dua nih yang akan dihitung nanti. Kemudian penghasilan Cina-nya kita hitung. Penghasilan Cina tadi adalah 149 juta dikali tarif pajaknya adalah 40%. Hasilnya Rp62.580.000. Kemudian dihitung lagi PH Cina-nya tadi 149 juta, kemudian terutangnya 110 sekian, kemudian total PKP-nya 500 sekian. Dapat hasil Rp29.654.923. Dari antara ini dengan ini, nilai yang terkecil adalah yang ini, 29 juta. Nah, dari perhitungan di atas, total kredit luar negerinya adalah Rp20.758.446 ditambah Rp35.585.907 dan Cina-nya Rp29.654.923. Semuanya ditotal dan didapat hasil total kredit luar negerinya adalah Rp89.999.276. Sekian presentasi mengenai PPH pasal 24 dari kelompok 4. Ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.